Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah kita pada mata kuliah Fikih Munakahat. Kemudian teman-teman semuanya yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 19 13 03 0153. Di sini kami selaku pemateri pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi kita pada pertemuan kali ini. Saya sendiri akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dan dasar hukum dari fasakh, zihar, li'an, dan ilah. Langsung saja, yang pertama kita masuk pada pengertian dari fasakh. Fasakh, jika dilihat dari etimologi atau secara bahasa, berasal dari bahasa Arab yaitu fasakho, yaitu sinonim dari fasada yang artinya rusak. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, fasakh adalah rusaknya ikatan perkawinan di antara suami dan istri dikarenakan sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tersebut yaitu meliputi sebab-sebab rusaknya pernikahan dan sebab-sebab yang menghalangi tujuan dari pernikahan. Yang pertama, sebab-sebab rusaknya pernikahan. Contohnya yang pertama, setelah menikah diketahui seorang istri adalah mahram dari suami. Kemudian yang kedua, salah satu dari suami atau istri keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, pada mulanya suami dan istri sama-sama musyrik. Kemudian istri masuk Islam, akan tetapi suaminya masih tetap pada keyakinannya atau masih musyrik. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebab-sebab yang menghalangi tujuan dari pernikahan. Yaitu contohnya yang pertama, terdapat penipuan dalam pernikahan. Yaitu sebelum akad nikah, seorang suami mengaku adalah orang-orang baik. Kan tetapi setelah menikah ketahui bahwa dia adalah orang jahat. Kemudian yang kedua, terdapat cacat pada istri yang mengakibatkan tidak tercapainya dari tujuan pernikahan tersebut. Kemudian mengenai dasar hukum, ada salah satu hadis yang mengatakan mengenai fasakh. Hadis riwayat Hakim yang berbunyi, yang artinya Rasulullah SAW menikahi Aisyah, seorang perempuan dari Bani Ghifar. Kemudian setelah ia masuk pada beliau, ia melepas pakaiannya. Maka beliau melihat ada penyakit kusta di antara pusar dan pinggangnya. Maka beliau bersabda, "Lepaskanlah pakaianmu dan pulanglah ke ahlimu." Dan beliau menyuruh mengembalikan mas kawinnya. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian dari zihar. Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan mahramnya. Contoh, sang suami berkata kepada istri, "Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku." Zihar ini pada zaman jahiliyah adalah cara untuk menceraikan istri. Akan tetapi setelah Islam datang,
perbuatan ini dilarang oleh Islam. Jika suami terlanjur melakukan zihar, maka ia wajib membayar kafarat atau denda. Kemudian mengenai dasar hukum zihar, di dalam Al-Quran telah dijelaskan, yaitu surah Al-Mujadalah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka katakan, maka kifaratnya memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bercampur. Demikian itu kalian diajarkan dengannya, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha teliti. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian dari li'an. Li'an adalah sumpah suami sebanyak 4 kali bahwa ia melihat atau atas tuduhan suami kepada istrinya yang berbuat zina. Kemudian pada sumpah yang kelima, suami berkata, laknat Allah atasku jika terdapat dusta atas tuduhanku. Dan sebaliknya, istri juga dapat menolak tuduhan tersebut dengan bersumpah. Dan pada sumpah kelima juga berkata, laknat Allah atasku jika tuduhan itu benar. Kemudian selanjutnya ialah pengertian dari illa. Illa adalah sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri atau menggauli istrinya selama masa 4 bulan atau tidak disebutkan masanya. Pada zaman jahiliyah, illa ini adalah cara atau perbuatan orang-orang pada masa itu untuk menyakiti istri dengan cara membiarkan istrinya menderita berkepanjangan dengan status yang tidak jelas antara dicerai atau tidak. Kemudian mengenai dasar hukum dari illa ini di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Artinya, bagi orang-orang yang bersumpah tidak menggauli istri-istri mereka, menunggu 4 bulan, maka jika mereka kembali, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bertetap hati, bertalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya itu yang pertama, rukun dan syarat fasaq. Fasaq bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang
kemudian membatalkan kelangsungan perkawinan. Yang pertama, fasakh atau batalnya perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Dan yang kedua, setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara sekandung. Yang ketiga adalah fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad. Yang keempat adalah bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali kepada agama Islam. Selanjutnya, rukun li'an dan syaratnya. Yang pertama, suami dengan syarat yang pertama yaitu seorang yang sudah dikenai hukum. Yang kedua, muslim, adil dan tidak pernah dihukum ghazaf. Dan yang ketiga, tidak dapat mendatangkan saksi 4 orang untuk pembuktian tuduhan zina yang ia tebarkan kepada istrinya. Selanjutnya, istri yang dili'an dengan syarat yang pertama adalah masih terikat tali perkawinan dengan suami. Yang kedua, seorang mukallaf. Yang ketiga, seorang yang muhsan, yaitu bersih dari kemungkinan sifat-sifat yang tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh zina. Dan selanjutnya, tuduhan bahwa istrinya telah berbuat zina dengan syarat bila tuduhan berupa melihat perbuatan zina itu, maka tuduhan yang disampaikan harus jelas terperinci sebagaimana saksi zina, penjelasan karena ucapan li'an yang dilakukan suami, menepati tuduhan kesaksian. Materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat-syarat zihar. Rukun zihar ada 4. Yang pertama adalah muzahir atau pelaku zihar, yaitu suami. Yang kedua, muzahar minha, yaitu yang dizihar adalah istri. Yang ketiga, musabbah bih, orang yang dijadikan penyerupaan, yaitu wanita mahram. Yang keempat, zigat atau lafaz kalimat zihar. Adapun syarat-syarat zihar menurut mazhab ulama Syafi'i, yaitu yang pertama, syarat muzahir atau pelaku zihar, yaitu suami yang berakal sehat dan kehendak sendiri. Syarat muzahar minha atau perempuan yang dizihar yaitu adalah istri. Sedangkan syarat musabbah bih terdiri dari harus perempuan mahram yang tidak halal dinikahi karena nasab, seperti saudara sepersusuan, dan wanita itu tidak halal sebelumnya, seperti perempuan yang dinikahi oleh ayahnya sebelum atau bersamaan dengan kelahirannya. Dan syarat zihar atau lafaz adalah harus berupa kata atau kalimat yang mengandung arti zihar. Dan materi selanjutnya, rukun dan syarat-syarat ila. Rukun ila yaitu 1. Suami yang mengila. Suami yang mengila istrinya disyaratkan bahwa dia telah mukallaf dan dalam keadaan mampu untuk menggauli istrinya. Dan yang kedua, yang menjadi sasaran ila, yang mana istri yang masih berada dalam ikatan perkawinan dengan suami yang mengila. Dan yang ketiga, zighat atau ucapan ila. Sedangkan syarat ila yang pertama, ucapan ila itu harus menggunakan ucapan yang secara syarat harus menyatakan sebagai sumpah, yakni dengan menggunakan nama Allah. Dan yang kedua, ila itu harus bentuk sumpah. Dan yang ketiga, sumpah yang diucapkan suami itu adalah
tidak untuk melakukan hubungan kelamin. Dan yang keempat, bahwa perempuan yang tidak akan digauli dalam sumpahnya itu adalah istri dan tidak berlaku untuk selain dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kalvi Andrea Putra, NIM 1913030157. Baiklah, Anda akan mencoba menyampaikan paparan makalah pada kesempatan kali ini. Dan sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi-materi yang sebelumnya. Baiklah, mengenai zihar. Zihar dalam segi lughah atau segi bahasa itu terdiri dari kata atau itu zahara, yazharu, zaharan, itu dalam artian punggung atau jelas atau nampak seperti itu. Sedangkan zihar menurut istilah itu adalah sebuah ungkapan seorang suami kepada istri yang sah menyamai dengan ibunya. Dalam artian di dalam sebuah hubungan berwatak itu seorang suami menyamai jasadnya seorang istri dengan sesuatu yang dimahramkan oleh agama. Seperti itu. Adapun nanti masalahnya bagaimana kalau mengenai sifat terkhusus di bidang zihar kali ini, yang diharamkan oleh agama itu adalah fi jasad, la fi sifat. Kalau seandainya dalam segi sifat itu boleh-boleh saja. Sebagaimana contoh, kamu keibuan, kamu kebapaan, itu boleh, perkara itu boleh. Sedangkan kalau jasad itu tidak boleh. Alis matamu sama dengan alis mata ibuku, atau bulu matamu sama seperti bulu mata adekku atau kakakku, atau yang sesuatu yang dimahramkan itu tidak boleh, itu diharamkan. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang keji. Sebagaimana di zaman Islam atau pra sejarah itu, bahwasannya zihar ini dilakukan oleh orang jahiliyah terdahulu itu adalah sebuah kalimat warning, sebuah kata-kata penuh dengan tuntunan. Dalam artian kalimat zihar itu ditujukan untuk mentolak istri. Jadi apabila seorang suami mengungkapkan di dalam sebuah hubungan berwatak, diungkapkan menyamai sebuah ibunya, itu adalah sebuah bentuk pentolaan atau perpisahan antara suami dengan istri. Sedangkan di dalam Islam itu juga ada aturannya. Aturannya, kalau seandainya perbuatan itu sudah terlanjur dikatakan, itu seorang suami harus wajib untuk berpuasa 2 bulan. 2 bulan. Jikalau seandainya seorang suami tidak mampu untuk melakukan puasa dalam waktu 2 bulan, itu boleh membayar makan sebanyak 60 orang. Seperti itu. Andaikan perbuatan itu atau denda itu belum dilakukan oleh seorang muslim, dalam artian beliau sudah melakukan perkataan zihar,
maka itu masih dalam kategori hubungannya masih haram, tidak dibolehkan. Tapi kalau seandainya sudah membayar sebuah denda, berpuasa selama 2 bulan, atau kalau tidak mampu membayar makan sebanyak 60 orang, itu baru hubungan suami istri bisa dilanjutkan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan, dan nanti kita lanjut kepada sesi pertanyaan. Mudah-mudahan dalam sesi pertanyaan nanti kita bisa mendapatkan sebuah ilmu baru, ya nanti kita sharing nanti. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fadli Sabana, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 17130042 dalam jurusan Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan pembahasan materi dari kelompok kami, yaitu pembahasan tentang li'an. Li'an yaitu saling melaknat. Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, lalu istrinya mendustakan hal itu, maka suami dijatuhi hukum had, kecuali jika suami bisa mendatangkan bukti atau saksi, atau mereka saling meli'an. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 6-9, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang mendusta atau orang yang berdusta, istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Hilal bin Humayyah menuduh istrinya berzina di hadapan Nabi SAW dengan Syarik bin Sahma. Lalu Nabi SAW bersabda, "Engkau datangkan keterangan saksi atau hukum cambuk mengenai punggungmu." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apabila seorang di antara kita melihat seorang laki-laki berada atas istri kita, apakah kita harus pergi mencari saksi?" Nabi SAW tetap bersabda, "Engkau datangkan keterangan atau saksi atau hukum cambuk mengenai punggungmu." Kemudian Hilal berkata, "Demi Rabb yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku jujur. Sungguh Allah akan menurunkan ayat yang membebaskan punggungku dari cambukan." Setelah itu Jibril dengan ayat "Wallazina yarmuna azwajahum" sampai "in kana minas sadiqin." Kemudian Nabi SAW berpaling dan memanggil istri Hilal. Hilal datang dan bersaksi. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdua telah berdusta. Apakah di antara kalian berdua ada yang bertaubat?" Kemudian istri Hilal berdiri dan bersaksi. Namun ketika sampai sumpah yang kelima, orang-orang menghentikannya dan berkata, "Sesungguhnya istri Hilal berdiri dan bersaksi." Kemudian sumpah yang kelima, orang-orang menghentikannya. Sungguh sumpah itu pasti terlaksana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, wanita itu terdiam dan menundukkan kepalanya sehingga kami mengira ia akan mengaku. Kemudian wanita itu berkata, "Aku tidak akan membuka aib kaumku selamanya." Lalu wanita itu pergi. Nabi SAW bersabda, "Nantikanlah kelahirannya. Apabila ia melahirkan anak yang mempunyai kelopak mata yang hitam seperti dicelak, maka anak itu milik Syarik bin Sa'ma." Kemudian benar ia melahirkan bayi yang memiliki ciri tersebut. Nabi SAW bersabda, "Lakana lada walaha sya'na
laula ma madha min kitabillah, jika bukan karena apa yang telah lampau dari keputusan kitabullah, sungguh akan ada urusan hukum had antara aku dan wanita itu. Nah, beberapa hukum yang berkaitan dengan li'an. Apabila suami istri saling melaknat li'an, maka ditetapkan hukum-hukum berikut yang disebabkan hal tersebut. Yang pertama, perceraian. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sepasang suami istri dari karangan Ansar saling melaknat atau meli'an di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menceraikan keduanya. Itu beberapa hukum yang berkaitan dengan li'an. Yang kedua, pengharaman selamanya. Maksudnya berdasarkan perkataan Sahal bin Sa'ad, telah ditetapkan oleh As-Sunnah untuk dua orang yang saling melaknat li'an agar keduanya dipisahkan dan keduanya tidak boleh bersatu kembali selamanya. Istri yang dituduh berzina berhak atas mahar dan nafkah yang telah diberikan. Hal ini berdasarkan hadis dari Ayyub dari Sa'ad bin Jubair. Ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana hukumnya seorang suami yang menuduh istrinya berzina? Ia menjawab, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceraikan sepasang suami istri dan Bani Al-Ajlan. Beliau bersabda, Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdusta apabila di antara kalian yang bertaubat. Keduanya menolak. Kemudian beliau SAW bersabda, Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdusta. Apakah di antara kalian ada yang bertaubat? Keduanya tetap menolak. Kemudian beliau menceraikan keduanya. Ayyub berkata, Ammar bin Dinar berkata kepadaku, sesungguhnya di dalam hadis ada sesuatu yang belum engkau sampaikan, yaitu suami itu berkata, bagaimana dengan harta pemberianku? Beliau bersabda, atau ada yang mengatakan, engkau tidak lagi mempunyai hak atas harta itu apabila engkau benar dengan tuduhan engkau itu, sungguhnya engkau telah menggaulinya, namun apabila engkau berdusta, maka harta itu lebih jauh bagi dirimu. Nah, yang keempat, anak yang dinisbatkan kepada istri yang dilaknat atau li'an. Berdasarkan hadis dari Umar, sungguhnya Nabi SAW pernah meminta sepasang suami istri untuk sumpah li'an. Lalu beliau menyediakan hubungan nasab suami dengan anak istrinya. Kemudian beliau menceraikan keduanya dan menisbatkan anak kepada istri yang dili'an. Yang kelima, saling mewarisi dan hanya ditetapkan antara istri dan anaknya saja. Berdasarkan perintah Ibnu Syihab dalam hadis Sahal bin Sa'ad menjadi ketetapan hukum sunnah setelah kejadian mereka berdua untuk menceraikan suami istri yang saling melaknat ketika istri sedang hamil. Maka anaknya ini dinisbatkan kepada ibunya. Ia melanjutkan, kemudian berlaku hukum sunnah dalam pewarisan istri bahwasanya ia mewarisi anaknya dan anaknya mewarisi dirinya sebagaimana yang Allah tetapkan baginya. Demikian pembahasan saya tentang li'an sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.